Halo semuanya, selamat datang di alur MP4. Dan kali ini adalah alur drama Korea 100 Days My Prince Part 4. Ayah Hong Sim sangat syok melihat rumahnya sudah berantakan. Saat itu Moyeon juga berada tidak jauh dari sana. Akhirnya dia mengetahui di mana putra mahkota Liul tinggal. Hong Sim menyuruh Won-duk pergi karena dia yakin Won-duk akan kalah melawan para preman di sana. Namun Hong Sim justru mendapatkan tamparan. Dengan percaya diri, Won-duk mengambil pohon dengan batang kecil. Dia bilang batang pohon spindle itu biasanya digunakan untuk membuat tongkat. Tentu saja dia langsung ditertawakan karena dianggap konyol. Dia kemudian melawan para preman yang membawa pedang masing-masing di tangan mereka. Benar saja, Won-duk mengalahkan preman pertama yang melawannya. Tak disangka setelah itu berkali-kali Won-duk memberikan sabetan dengan batang pohon di tangannya. Ketika melihat pedang di depannya, Won-duk mendapatkan kembali ingatan masa lalunya. Sayangnya, saat itu juga dia mendapatkan sabetan pedang di lengannya. Di lain tempat, ayah Hong Sim, Gudol, beserta warga desa berteriak mencari keberadaan Won-duk dan Hong Sim. Sedangkan Moyeon mengikuti mereka dari belakang. Dia curiga Hong Sim yang disebut-sebut adalah Yiso adiknya. Karena sebelumnya ketika di pasar, Hong Sim menyuruhnya datang ke rumah Hyon di desa Songju. Hong Sim yang khawatir dengan Won-duk berhasil melepaskan ikatannya. Won-duk kembali melawan keempat preman di depannya. Hong Sim kini benar-benar tidak bisa berkutik. Beruntungnya Won-duk datang menyelamatkannya. Won-duk kemudian menyuruh para preman tersebut untuk lari sebelum dia menghabisi mereka. Won-duk bertanya apakah Hong Sim baik-baik saja. Namun saat itu Hong Sim melihat darah sudah mengalir di tangan Won-duk. Hong Sim berinisiatif menyobek roknya untuk mengikat luka Won-duk, namun Won-duk melarangnya karena dia tahu Hong Sim hanya memiliki beberapa setel baju. Dia kemudian membenarkan rambut Hong Sim dan menyuruh Hong Sim pulang duluan. Setelah itu Won-duk berlari untuk mengikuti preman tadi. Di lain tempat, Jae-yoon dan anak buah ratu sudah terikat. Di sana sudah ada wakil Perdana Menteri Kim yang siap menghukum kedua orang tersebut. Jadi, sebelumnya Jae-yoon menyelinap ke Gyeongdang atau kediaman putra dan putri mahkota. Tentu saja dia masih mencoba mencari petunjuk tentang teka-teki yang diberikan putra mahkota Liul sebelumnya. Sayangnya saat itu ada orang yang datang setelahnya. Jae-yoon pun bersembunyi dan dia justru melihat anak buah ratu yang juga sedang bersembunyi. Akhirnya mereka pun ditangkap bersama. Sekarang, Jae-yoon ikut dituduh menaruh jimat untuk mencelakai putri mahkota Kim. Padahal sebenarnya itu ulah wanita suruhan ratu. Mereka kemudian kesakitan karena dihukum dengan hukuman khas kerajaan Korea dulu. Jae-yoon mengatakan dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan jimat yang mereka sebutkan. Dia mengaku hanya tersesat ke Gyeongdang. Ketika Jae-yoon hendak dihukum kembali agar mengaku, tiba-tiba 4 orang suruhan ratu datang. Mereka tentu saja datang untuk membela wanita yang dihukum tersebut. Mereka mengatakan wakil Perdana Menteri Kim tidak berhak memberikan hukuman karena tidak ada bukti jimat yang ditemukan. Dengan angkuhnya, Tuan Kim justru meminta agar keempat orang di depannya juga dihukum karena menghalangi interogasi. Jae-yoon menyampaikan jika permasalahannya adalah jimat, maka dia akan berusaha menemukannya. Dalam perjalanan mereka, warga desa bertemu Hong Sim yang berjalan sendirian. Warga desa pun melanjutkan perjalanan untuk mencari para preman, sedangkan ayah Hong Sim begitu khawatir dengan anaknya. Apalagi dia melihat memar di pergelangan tangan Hong Sim. Dengan polosnya, Gudol menawari Hong Sim untuk naik ke punggungnya. Tentu saja Hong Sim langsung menolaknya. Akhirnya Moyeon mengetahui jika Yiso selama ini memiliki kerabat. Gudol bertanya kemana Won-duk pergi, sedangkan ayah Hong Sim curiga Won-duk tidak menolong Hong Sim dan kabur begitu saja. Tentu saja Hong Sim langsung membantah hal tersebut. Di Gyeongdang, Jae-yoon menaburkan gula putih yang kala itu merupakan salah satu barang berharga. Tuan Kim dan ajudannya tidak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Jae-yoon. Di lain tempat, Jung Sayop menemui Ratu. Dia khawatir mereka akan menemukan jimat yang dipasang oleh Ratu. Dengan percaya diri, Ratu mengatakan tidak mungkin ada orang menemukan jimat tersebut karena dia menaruhnya di tempat rahasia. Tak lama setelahnya, berkat kecerdasannya, Jae-yoon justru menemukan jimat yang dicarinya. Dia kemudian menjelaskan jimat ditulis dengan tinta khusus yang tidak disukai oleh serangga. Semut mendekat ke seluruh gula putih yang dia tabur, namun tidak dengan gula yang berada dekat dengan jimat. Begitulah caranya menemukan jimat tersebut. Perdana Menteri bilang Jae-yoon bisa menemukan jimatnya karena pasti Jae-yoon sendiri yang menaruh jimat tersebut. Dua pengawal pun segera membawa Jae-yoon. 저를 이곳까지 오게 한 것은 저 아십니다. Sambil berlutut, Jae-yoon meminta berbicara secara pribadi untuk menceritakan tentang surat rahasia yang dia dapat dari putra mahkota. Hingga malam hari, Won-duk masih membuntuti seorang preman yang menculik Hong Sim. Ternyata dia menuju ke rumah Tuan Park.
Tuan Park yang sedang bersama Hakim Jo pun terkejut mendengar penjelasan preman tersebut tentang Wonduk. Sedangkan di rumah Hong Sim, orang-orang berkumpul sedang membahas penyerangan Hong Sim. Namun dia tidak memberitahu mereka jika itu adalah ulah Tuan Park. Mereka juga bertanya-tanya kemana Wonduk sekarang. 가다가 겁나서 얼른 내뺐나 보지. Setelah itu, Mikum datang membawa meja berisi minuman. Saat itu juga Hong Sim pergi meninggalkan mereka. Dia melihat-lihat barangkali Wonduk akan pulang. Benar saja saat itu juga Wonduk muncul dari sisi kanan. Wonduk senang ternyata seharian Hong Sim mengkhawatirkannya. Dia juga meminta agar Hong Sim jangan pernah menganggap suaminya tidak berguna lagi. Hong Sim meminta Wonduk melepas bajunya karena lengan Wonduk masih sakit, jadi Hong Sim membantu melepaskannya. Sedangkan Wonduk terus menatap Hong Sim, tiba-tiba dia merengek karena lukanya terasa sakit. 엄살 많네. Di ruangannya, Wakil Perdana Menteri Kim terus memaksa Jae-yun untuk menunjukkan surat rahasia dari putra mahkota. Namun Jae-yun berkata karena itu merupakan surat rahasia, jadi isinya juga rahasia. Malam itu juga Hong Sim mengobati luka Wonduk kemudian membalutnya. Wonduk dengan sombong berkata, kemarin aku pandai membaca, sekarang aku ingat aku juga pandai bela diri. Hong Sim yang bosan dengan kesombongan Wonduk berniat untuk kembali ke kamarnya. Namun Wonduk meminta agar Hong Sim menemaninya tidur malam itu. Jae-yun menitipkan sebuah surat kepada Ewol. Tentu saja Ewol senang Jae-yun mempercayainya. Dia kini semakin menyukai Jae-yun. Sebagai gantinya, Ewol ingin pergi untuk melihat bunga bersama Jae-yun sebelum musim semi berakhir. Jae-yun memperingatkan mungkin Ewol setelah ini akan didatangi orang. Benar saja, setelah itu seorang pria misterius mengancam Ewol agar memberikan surat milik Jae-yun. Dari pakaiannya bisa dipastikan pria tersebut adalah salah satu anak buah Wakil Perdana Menteri Kim. Ketika Perdana Menteri Kim membaca surat tersebut, dia kesal ternyata itu bukan surat rahasia dari Liul. Tentu saja Jae-yun sengaja melakukannya untuk mengelabuhi Perdana Menteri Kim. Tuan Kim kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari Jae-yun. Hong Sim dan Wonduk tidak bisa tidur tentu saja karena mereka berada di suasana yang berbeda dari sebelumnya. Hong Sim membalikkan badan diikuti oleh Wonduk. Karena tidak nyaman, dia kembali membalikkan badan. Hong Sim lumayan terkejut, kini dia justru berhadapan dengan Wonduk. Wonduk kemudian menaruh tangannya di badan Hong Sim, dia beralasan lengannya masih sakit jadi harus diluruskan. Alih-alih salah tingkah, Hong Sim juga beralasan dia sekarang sudah mengantuk. Wonduk terus memandangi wajah Hong Sim. Hong Sim yang menyadarinya langsung meminta agar Wonduk berhenti menatapnya. Wonduk pun menurutinya, namun kini Hong Sim yang membuka matanya dan dia terkejut ketika Wonduk memergokinya. Hong Sim auto kembali memejamkan mata dan Wonduk tentu saja tersenyum melihat tingkah istrinya. Ternyata waktu berlalu cukup lama namun Hong Sim tetap tidak bisa tidur. Berbeda dengan istrinya, Wonduk justru sudah sangat pulas. Setelah itu Hong Sim terkejut melihat orang lain baru bangun tidur di kamar ayahnya. Sambil setengah sadar, pria tersebut mengatakan ayahmu mungkin sedang mencari udara segar. Hong Sim justru salah fokus dengan benda yang dipegang pria tersebut, kemudian dia mengatakan akan keluar kamar lagi. Di lain tempat, ayah Hong Sim sedang mengambil baju Liul yang dulu dia kubur. Untuk menyelesaikan misi terakhirnya, Muyon tinggal di gubuk yang berada di hutan dekat dengan desa Songju. Karena terjaga sepanjang malam, Muyon mendapatkan halusinasi Yiso memanggilnya. Matanya bahkan diperlihatkan tentang kenangan masa lalunya ketika dulu anak buah Perdana Menteri Kim mencari dia dan adiknya. Sokha mengintip sekitar melihat banyak orang membawa obor mencari keberadaannya. Dia pun memiliki ide untuk menyembunyikan Yiso di bawah dedaunan kering. Orang-orang kini melihat Sokha berlari. Bersama beberapa anjing, mereka berusaha mengejar Sokha. Beruntungnya, mereka tidak sadar dengan keberadaan Yiso. Setelah itu, Sokha menyandera seorang anak perempuan dan saat itu juga Tuan Kim mendatanginya. Benar, perempuan tersebut merupakan Kim So-hye ketika masih kecil. Sokha meminta agar Tuan Kim berhenti mencari adiknya. Jika tidak, So-hye akan mati saat itu juga. Dengan santai, Tuan Kim berkata, jika kamu bisa menghabisinya sekarang, lakukan saja. Karena memang tidak memiliki niatan untuk menghabisi gadis itu, Sokha kemudian menyerang Tuan Kim. Sokha memohon agar Tuan Kim berhenti mencari keberadaan Yiso lagi. Sedangkan So-hye hanya terdiam melihat perlakuan ayahnya terhadap Sokha. Pagi itu, Tuan Park yang masih kesal dengan Wonduk mengatakan kepada Hakim Jo dia berniat untuk menghabisi Wonduk. Tiba-tiba sebuah benda melesat di depan wajah mereka. Ternyata itu adalah anak panah pembawa pesan peringatan agar mereka berhati-hati. Entah siapa yang mengirimnya, tapi Tuan Park berkata kini dia memiliki ide. Di depan istana, orang-orang menyampaikan petisi agar Ratu dan Pangeran Sowon digulingkan setelah melakukan hal tidak terpuji menaruh jimat di Gyeongdang.
Bagi mereka, jimat tersebut yang membuat putra mahkota meninggal dengan mengenaskan dan bisa membahayakan nyawa putri mahkota Kim. Raja melihat orang-orang dari kejauhan tanpa dia tahu di sana ada wakil perdana menterinya yang sedang bahagia bisa mengalahkan ratu dan pangeran Sowon. Petugas patroli membawa Won-duk ke biro hakim. Hakim kemudian menuduh Won-duk yang mengirim surat peringatan dengan anak panah pagi tadi. Dan itu merupakan ide Tuan Park yang dia maksud sebelumnya. Hakim kemudian menunjukkan surat peringatan tersebut berisi puisi yang disampaikan Won-duk ketika pesta ulang tahun Tuan Park. Won-duk mengelaknya, namun justru dia mendapatkan pukulan di wajahnya. Hakim tidak suka cara Won-duk berbicara. Katanya, "Kau pikir kau seorang bangsawan?" Won-duk hendak dihukum, saat itu juga Hong Sim dan warga lainnya datang. Tuan Park dengan keras meminta Hong Sim agar tidak ikut campur dengan urusan resmi tersebut. Hong Sim segera berteriak mengatakan jika suaminya yang bodoh tidak mungkin bisa menggunakan busur panah dengan benar. Won-duk tentu saja hanya diam melihat istrinya, padahal sebelumnya dia berkata tidak mau lagi dianggap sebagai orang bodoh. Benar saja Tuan Park tidak lagi percaya kebohongan Hong Sim tentang suaminya. Karena Tuan Park juga mengetahui Won-duk bahkan pandai bela diri. Won-duk kemudian menyindir Tuan Park yang mengirim preman untuk menyerang Hong Sim. Kini warga pun mengetahui hal tersebut, mereka benar-benar tidak menyangka Tuan Park melakukannya. Tanpa berlama-lama, Tuan Park kembali menyuruh agar Won-duk segera diikat. Hong Sim kemudian akting merengek, dia mengatakan, "Malang sekali hidupku. Rumahku dihancurkan, sekarang suamiku hendak dipukuli." Won-duk justru tertawa melihat tingkah Hong Sim. 뭐 하는 짓이냐? 저놈을 풀어주어라. Pangeran Sowon menemui ayahnya untuk meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dia yakin itu semua adalah ulah Tuan Kim. Dengan kesal, Raja melempar petisi yang berada di tangannya. Namun Sowon justru memperjelas situasi. Setelah kehilangan ibu kandung Liul, kemudian Liul meninggal secara mengenaskan, apakah Raja kini juga bertekad untuk kehilangan Ratu dan Sowon juga? Tuan Park kini menyuruh Won-duk menggunakan busur panah. Katanya jika dia pandai menggunakan busur panah tersebut artinya dia memang pelaku tadi pagi. Won-duk yang cerdas tentu berkata itu adalah logika yang tidak benar. Dengan ragu akhirnya Won-duk mengambil busur tersebut. Dia mengarahkannya ke target namun tiba-tiba dia menghentikannya karena ternyata lengannya kembali mengeluarkan darah. Setelah itu dia kembali menarik busur tersebut namun mengubah arahnya ke Hong Sim dan Tuan Park. Berkat busur panah, lagi-lagi dia mendapatkan kembali ilusi tentang masa lalunya. Tanpa sengaja Won-duk melepas busur tersebut dan anak panah melesat di dekat wajah Hong Sim hingga orang-orang sangat ketakutan. Won-duk kemudian dipaksa berlutut karena hakim akan menghabisinya. Tiba-tiba orang-orang berteriak dari luar. Mereka masuk dan mengepung lokasi. Seorang pria datang dan memberikan kode kepada Hong Sim. Dia juga melempar kayu ke Hakim Jo hingga membuatnya terjatuh. Pria tersebut memperkenalkan diri sebagai inspektur kerajaan. Mansik kemudian menunjukkan buku catatan korupsi yang dilakukan Hakim Jo selama 3 tahun terakhir. Hakim Jo pun auto berlutut berharap dirinya dimaafkan. Sedangkan petugas kerajaan lain menangkap orang-orang yang juga terlibat dalam korupsi tersebut. Won-duk menarik Hong Sim, dengan spontan dia langsung memeluk istrinya. Hong Sim melihat darah mengalir di tangan Won-duk dan hendak mengajak suaminya menemui tabib. Namun Won-duk berkata dia harus bertemu seseorang dahulu. Perdana Menteri Kim menemui putri mahkota Sohye. Dia senang mendengar ada kabar kematian kepala kantor konselor khusus. Jadi itu adalah janji Mbak Kim yang membutuhkan waktu beberapa hari untuk menghabisi orang yang sudah menghamilinya. Mbak Kim bilang dia bahkan melihat sendiri ketika pria yang menghamilinya mati. Won-duk bertanya apakah Mansik yang mengirim anak panah berisi pesan kepada Hakim Jo. Mansik pun langsung mengiyakannya. Won-duk berkata, "Karena perbuatanmu itu, aku dan istriku hampir mati." Mansik kemudian memberitahu jika dia mendapatkan catatan korupsi Hakim Jo dari Hong Sim. Itu dia alur drama Korea 100 Days My Prince Part 4. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update part selanjutnya. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton.